anak buah kakaknya juga sedang mencarinya. Mereka tampak begitu terburu-buru. Jasper bahkan tidak sempat berbicara dengan Tracy. Sepertinya situasinya sangat serius. Kalau begitu, jika mereka menemukannya, apakah ia akan langsung dibawa ke negara Imron? Ia tidak bisa mengobati Daniel lagi. Tracy sangat cemas saat memikirkan hal ini. Dia menoleh ke pintu belakang ke arah tabib dewa pergi. Dahinya mengerut. Jangankan anak buahnya yang sekarang tidak cukup, kalaupun anak buahnya cukup, ia juga tidak bisa menyuruh anak buahnya untuk merebut seseorang dari kakaknya. Jika memang harus berebut, ia juga tidak akan menang. Apakah ia sekarang harus berdiam diri? Tidak. Tracy tiba-tiba teringat perkataan Biddy. Tampaknya ia hanya dapat mengandalkan ide ketiga anak itu. Selagi tabib dewa belum pergi jauh, semoga dengan menggunakan cara ini ia dapat memancing tabib dewa keluar. Tidak tahu apakah sayap Roxy sudah sembuh. Tracy langsung bergegas kembali. Paula dan pengawal lainnya masih menunggunya di persimpangan. Melihat Tracy yang berjalan menghampiri mereka dengan terburu-buru, ia langsung maju menghampirinya. Nona Tracy, apa Anda baik-baik saja? Cepat kembali, desak Tracy. Baik, Paula langsung melajukan mobilnya. Sesampainya di rumah, Tracy langsung pergi ke halaman rumah mencari Roxy. Saat ini seorang pelayan wanita sedang mengoleskan obat di atas sayap Roxy. Meskipun sudah setengah bulan lebih dan cedera pada sayap Roxy relatif sudah membaik, namun juga belum sepenuhnya pulih. Melihat kondisi Roxy, Tracy sedikit tidak tega, namun ia mengusap-usap sayapnya dan bertanya, Roxy, apa kamu bisa terbang ke hutan? Kuak! Roxy berdecit sedih, ia mengepakkan sayapnya, mencoba terbang. Tracy menatapnya dengan penuh harapan, namun ia hanya terbang sekali ke atas pohon. Setelah itu ia tidak bisa terbang lagi. Setelah berjuang mencoba terbang beberapa kali, tubuhnya pun terjatuh ke tanah. Roxy! Tracy langsung buru-buru menangkapnya. Untungnya Roxy jatuh tepat di tangan Tracy. Ia tidak terluka sedikit pun. Maafkan aku tidak akan menyusahkanmu lagi. Tracy sangat sedih Roxy jadi seperti ini demi menyelamatkan Carla. Ia sebenarnya tidak tega menyiksanya lagi. Nona Tracy, dokter terakhir kali mengatakan bahwa luka Roxy harus diobati secara perlahan. Butuh beberapa waktu agar bisa sembuh sempurna sepenuhnya. Pelayan wanita itu menjelaskan dengan lembut. Aku mengerti. Rawatlah dia dengan baik. Tracy menyerahkan Roxy ke tangan mereka, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Roxy tidak dapat diandalkan, ia harus berdiskusi dengan kakaknya. Semoga ia akan berbaik hati membiarkan tabib dewa tinggal di sini untuk beberapa waktu, setidaknya sampai Daniel sembuh. Akan lebih baik jika ia dapat meyakinkan tabib dewa untuk membawa Daniel kembali ke villa sisi utara, jadi mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Tracy kembali ke kamar mengisi daya ponselnya lalu menelpon Lorenzo. Lorenzo yang sudah lama tidak dapat dihubungi, kini panggilannya sudah bisa terhubung. Tampaknya situasi di negara Imron sudah berubah. Lorenzo kini mulai melawan secara resmi dengan percaya diri. Saat panggilan telepon hampir terputus, akhirnya ada orang yang mengangkat panggilan itu. Sebuah suara yang dingin terdengar. Tracy. Kakak. Tracy sedikit emosional. Senang bisa mendengar suaramu. Tracy benar-benar sudah lama tidak mendengar suara kakaknya, meskipun ia tahu kakaknya terus melindunginya dan membantunya secara diam-diam. Namun kedua kakak beradik ini tidak berhubungan secara langsung. Kini Tracy dapat mendengar suara kakaknya, ia merasa sangat senang. Setelah kejadian ini, hubungan antara kakak beradik ini tampaknya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ya,
Lorenzo selalu terlihat dingin, namun sebenarnya jauh di lubuk hatinya, ia selalu mengkhawatirkan adiknya. Ia hanya tidak banyak mengungkapkannya dalam kata-kata. Aku hanya punya 2 menit. Aku akan berbicara singkat. Tracy buru-buru mengungkapkan permohonannya. Aku baru saja bertemu dengan Dewi. Kakak apa boleh membiarkannya membawa Daniel kembali ke villa sisi utara untuk diobati. Setelah pengobatan selesai, baru pulang ke negara Embron. Tidak boleh. Lorenzo menolak dengan tegas. Dia harus langsung kembali ke Embron. Tapi Tracy masih ingin mengatakan sesuatu. Lorenzo langsung menutup teleponnya. Tracy memegangi ponselnya. Ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berdaya. Kini apakah benar-benar tidak ada jalan keluar lagi? Ia hanya bisa berdoa agar tabib dewa bisa lolos dari kejaran Jasper, terus lolos hingga Daniel sembuh. Tracy benar-benar tidak berdaya, sangat mengingat hal ini. Nona Tracy, Naomi masuk ke dalam kamar. Anda belum tidur sejak kemarin. Cepatlah makan sesuatu dan tidur. Iya, Tracy bersandar di sofa dengan lelah. Tadi sudah mengutus orang untuk mengantarkan Bibi Riana pulang. Apa dia sudah sampai dengan selamat? Sudah lama sampai, aku baru saja ingin melapor pada Nona. Naomi berkata sambil mengeluarkan sebuah kotak. Bibi Riana berulang kali mengatakan padaku, kotak ini harus Anda sendiri yang membukanya. Ia terus-menerus mengingatkanku. Coba Anda lihat. Bukannya ini camilan untuk anak-anak. Kenapa harus aku yang membukanya sendiri? Tracy sudah lelah tidak bertenaga, namun ia tetap membuka kotak itu. Setelah kotak terbuka, di dalamnya ada sebuah hampers makanan yang sangat indah. Makanan-makanan ringan yang bermacam-macam tertata rapi di dalam hampers. Namun di bawahnya masih ada sebuah kotak kayu. Tracy membuka kotak kayu itu dan ia pun tercengang. Ini adalah barang-barang yang ia tinggalkan di rumah keluarga Wellens saat kejadian 2,5 tahun yang lalu. Di dalamnya ada surat wasiat ayahnya, kartu kredit hitam yang ayahnya berikan kepadanya, sertifikat kepemilikan aset keluarga Smith, kalung ruby yang pernah Daniel berikan padanya, dan barang-barang lainnya. Akhir-akhir ini terjadi begitu banyak kejadian, ia sama sekali tidak mengingat barang-barang ini, namun Bibi Riana mengingatkannya kembali. Mungkin saat api villa sisi selatan sudah padam, Bibi Riana mempertaruhkan nyawanya untuk masuk dan mengambil barang-barang ini, lalu mencari kesempatan untuk menyerahkannya padanya. Barang-barang ini mungkin tidak berarti untuk orang lain, namun bagi Tracy, barang-barang ini memiliki arti yang istimewa. 2,5 tahun yang lalu, Tracy menyerahkan barang-barang ini pada Bibi Juni. Kemudian Bibi Juni dikirim ke Thailand oleh Tuan Besar. Ia pun membawa barang-barang ini tanpa disangka. Akhirnya Bibi Juni meninggal dengan tragis di Thailand. Ia yang teracuni dan hampir mati di malam saat hujan besar itu sama sekali tidak ingat pada barang-barang ini. Tepat saat Tracy sedang mengingat insiden itu, datang panggilan dari Bibi Riana. Tracy langsung mengangkatnya. Bibi Riana. Nyonya Tracy, apa Anda sudah menerima kotak itu? Suara Bibi Riana sangat kecil dan pelan, jelas ia menelpon Tracy secara sembunyi-sembunyi. Aku sudah menerimanya. Terima kasih Bibi Riana. Tracy sangat terharu. Kini seluruh dunia mengatakan bahwa ialah yang mencelakai suaminya, merebut harta keluarga Wellens. Ada juga yang mengatakan bahwa ketiga anaknya bukanlah anak kandung Daniel. Namun Bibi Riana sama sekali tidak percaya pada rumor itu. Sebaliknya ia selalu mempercayai Tracy. Tidak perlu berterima kasih. Ini hal yang sepatutnya aku kerjakan, Bibi Riana berkata dengan suara menekan. Saat Anda mengalami kecelakaan di Thailand, Tuan Daniel membawa pulang kotak ini dan menyerahkannya padaku. Dia bilang Anda pasti akan kembali. Malam sebelum pernikahan Nyonya dan Tuan Daniel,
Tuan Daniel tiba-tiba memanggilku dan memerintahkanku jika terjadi apa-apa setelah 3 hari pernikahan kalian, aku harus memberikan barang-barang ini pada Anda. Jika terjadi sesuatu, ia memintaku untuk menjaga barang-barang ini dengan baik dan menunggu saat yang tepat untuk memberikan barang ini pada Anda. Tuan Daniel mengatakan bahwa barang-barang di dalam kotak ini sangat berharga. Anda pasti memerlukannya, terlebih lagi yang itu. Bibi Riana belum selesai menyatakannya, seseorang sudah memanggilnya. Ia tidak sempat menyelesaikan perkataannya dan langsung menutup telepon. Tracy memegangi ponselnya, hatinya bergetar. Pada saat yang bersamaan juga sedikit ragu. Menurut perkataan Bibi Riana barusan, Daniel sudah memprediksi mungkin akan terjadi sesuatu di hari pernikahan, sehingga dia memberikan instruksi kepada Bibi Riana. Namun mengapa ia tidak mengetahuinya? Dan yang ingin dikatakan oleh Bibi Riana tadi, terlebih lagi, yang itu sebenarnya apa? Tracy mengorek-orek isi kotak itu. Ia menemukan kartu hitam emas yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ia teringat saat itu ia sudah mengeluarkan sebagian uangnya untuk investasi di pabrik Paman Paul. Di dalam kartu ini masih tersisa $100 juta. Jangan-jangan yang dimaksud Bibi Riana adalah ini? Seharusnya bukan. Meskipun ada sedikit uang di dalam kartu hitam ini, namun Daniel menyerahkan kotak ini kepada Bibi Riana dengan sungguh-sungguh. Nampaknya ada alasan lain. Perkataan Bibi Riana barusan hanya setengah jalan, teleponnya sudah terputus. Apa yang sebenarnya hendak ia katakan? Tracy kembali mengorek-orek isi kotak itu untuk mencari sesuatu. Semuanya hanya barang peninggalan ayahnya dan Bibi Juni. Selain itu hanya ada sebuah kalung rubi, tidak ada yang istimewa. Tracy tidak mengerti, namun ia tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal ini. Ia masih harus mencari cara untuk menyelamatkan Carlos dan Carlos. Ia juga harus menemukan tabib dewa. Tracy merapikan barang-barang itu dengan hati-hati. Ia hendak mengirimkan pesan kepada Thomas untuk menanyakan situasinya. Pada saat bersamaan ada sebuah panggilan masuk dari Winnie. Tracy langsung mengangkatnya. Winnie. Nona Tracy, apa Anda baik-baik saja? Suara Winnie terdengar sedikit merasa bersalah. Kemarin saat Anda pergi, aku ingin menyapa, tapi aku mengerti. Tracy sangat berterima kasih. Kamu menelponku sekarang. Aku sudah sangat senang. Nona Tracy, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga tidak mengerti mengapa Presiden Daniel bisa menjadi seperti itu. Tapi aku percaya padamu. Terima kasih, Winnie. Nona Tracy, pagi ini Presiden Daniel akan mengadakan rapat Dewan Direksi. Ia akan menyesuaikan kembali semua posisi para penanggung jawab. Namun ia tidak memberitahu Direktur Tony. Aku sangat tidak tenang. Tampaknya mereka tahu Direktur Tony berpihak padaku, sehingga mereka ingin mengucilkannya. Tracy mengerutkan dahinya. Datang-datang ingin buru-buru menyingkirkan Direktur Tony. Lalu bagaimana? Winnie panik. Nona Tracy, sebenarnya apa yang terjadi? Presiden Daniel yang kembali kali ini tampaknya berubah 180 derajat. Aku merasa sangat aneh. Tidak ada gunanya kamu mengetahui lebih banyak. Tracy mengerutkan dahi dan berkata, posisi direktur kini sudah tidak dapat dilindungi lagi. Pastikan kamu menjaga dirimu baik-baik. Lakukan saja semuanya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Beritahu aku jika ada berita penting. Tapi ini bukankah sama saja aku mengkhianatimu? Winnie tidak mampu mengatasi rintangan ini. Selain itu, aku selalu merasa semua yang dilakukan mereka bertentangan dengan maksud Presiden Daniel sebelumnya. Jika aku melakukan apa yang mereka katakan, bukankah aku menjadi pengkhianat?
Tidak, kamu jadi seorang penyamar, Tracy berkata menenangkannya. Pada saat genting, kamu pasti akan sangat berguna. Benarkah? Mendengar Tracy berbicara seperti itu, hati Winnie merasa tenang. Tentu saja. Tracy menyunggingkan senyuman. Sudah, lanjutkanlah pekerjaanmu. Jangan membuat orang menyangka hubungan kita berdua sangat baik. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Aku mengerti, Nona Tracy. Winnie buru-buru mengakhiri panggilan itu. Tracy memegang ponselnya, dahinya berkerut. Orang itu pasti tahu bahwa Tracy tidak akan menyerah dengan mudah, sehingga mereka harus bertindak cepat, ingin melahap semua aset keluarga Whelan secepatnya. Tampaknya ia harus sesegera mungkin menyusun rencana. Jika tidak, bisnis utama keluarga Whelan bisa jatuh ke tangan mereka. Namun sekarang hidup dan mati anak-anak juga tidak dapat dipastikan. Daniel juga tidak tahu sedang dibawa kemana. Hati Tracy gundah gulana, ia lebih tidak berdaya menghadapi urusan pekerjaan. Sekarang ia telah menandatangani perjanjian pengalihan. Perusahaan sudah dikuasai oleh Billy, Sanjaya, dan Tony kini telah dikesampingkan. Apa yang bisa ia lakukan? Tracy sangat khawatir. Ia terus mencari cara untuk mencegah hal ini terjadi, namun pikirannya sangat kacau. Ia tidak menemukan cara apapun. Nona Tracy, jangan memikirkan apapun sekarang. Cepatlah istirahat dan tidur. Hampir 2 hari Anda tidak tidur. Jika seperti ini terus, Nona bisa jatuh sakit. Paula menasihatinya dengan cemas. Betul. Selagi sekarang belum terjadi apapun, Anda harus secepatnya tidur sejenak. Jika Jeff menemukan petunjuk, kita harus bergegas menemuinya. Sampai saat itu tiba, jika Nona sakit, apa yang bisa kita lakukan? Naomi juga menasihatinya. Iya, Tracy kini benar-benar, aku harus istirahat. Jika tidak, pikiranku akan kacau dan keruh. Aku tidak dapat berpikir jernih. Aku juga tidak memiliki tenaga untuk menemukan Carlos dan Carlos. Paula menemani Tracy hingga ia tertidur. Setelah itu ia baru dapat menghela nafas lega. Naomi, kamu juga cepatlah istirahat. Aku akan menjaga rumah, desak Paula. Iya, Naomi menganggukkan kepala. Kamu temani Nona Tracy. Akhir-akhir ini dia sering bermimpi buruk. Jika ada sesuatu, bangunkan kami. Aku mengerti, pergilah. Paula mendorong Naomi keluar kamar. Jika kamu pingsan karena tidak tidur, siapa yang akan berganti sip denganku? Ujung mulut Naomi terangkat. Ia menyunggingkan senyum yang tidak enak dilihat, lalu berjalan masuk ke kamar dengan terhuyung-huyung. Paula memerintahkan pelayan untuk menyiapkan sedikit makanan agar saat mereka bangun, mereka dapat memakannya. Ia juga menyuruh orang untuk menemani Carla dan ketiga anak itu. Terakhir ia memberikan instruksi kepada pengawal-pengawal wanita di luar untuk berjaga dengan ketat. Jangan biarkan seorang pun masuk. Setelah memastikan semuanya beres, ia baru masuk ke dalam kamar menemani Tracy. Saat ini Tracy sudah masuk ke alam bawah sadarnya. 2 hari 2 malam ia tidak tidur. Ia juga hampir tidak makan apapun. Ditambah lagi ia terus berada dalam kondisi tegang. Suasana hatinya naik turun. Sebatang besi sekalipun tidak akan kuat menahan ini. Paula menyelimuti Tracy. Ia duduk menyender ke sofa sambil memandangi Tracy. Tatapan matanya penuh dengan kesedihan. Pada saat yang sama, ia juga berpikir di dalam hati, bajingan-bajingan ini memanfaatkan waktu untuk mengusik Tracy saat suaminya sedang celaka. Tunggu sampai Tuhan kembali, mereka semua akan mati. Saat Paula sedang memikirkan hal ini, ponselnya bergetar. Hartono mengirimkan pesan padanya. Sekarang di semua berita internasional mengabarkan bahwa dunia bisnis negara Airborne sudah berubah. Tidak hanya Tuan L yang legendaris itu belum mati, tetapi ia juga kembali dengan penuh kemenangan dan mulai melawan secara resmi. Paula sangat bersemangat membaca berita ini. Asalkan Tuan telah kembali, siapapun tidak akan berani mengusik Tracy. Pada saat bersamaan di dalam mobil limusin Rolls Royce,
Billy membaca berita itu melalui ponselnya, bertanya ke Samuel yang ada di hadapannya dengan tatapan mata cemas. Apa berita itu benar? Apa Elle benar-benar akan kembali? Mungkin saja benar, namun sekarang ini hanya petunjuk kecil. Jika ia benar-benar kembali, ia juga butuh waktu. Di dalam rentang waktu ini, ia akan hanya sibuk mengurusi urusannya sendiri. Mana ada waktu untuk mempedulikan kekacauan di keluarga Wayland sekarang. Samuel sangat tenang, ia sama sekali tidak khawatir. Lalu, setelah ia selesai dengan kesibukannya, apa ia akan mempedulikannya? Billy bertanya dengan terburu-buru. Pada saat itu, kamu sudah menjadi Persidanil. Kamu sudah menduduki semua aset keluarga Wayland. Sedangkan dia baru saja kembali. Sayapnya belum matang. Apa yang akan dia gunakan untuk melawanmu? Terlebih lagi, di saat itu kamu seharusnya sudah cerai dengan adiknya. Ada hak apa dia mencampuri urusan keluarga Wayland? Samuel menunjukkan raut wajah seorang pemenang. Secara teori, memang begitu. Tapi kamu salah menangkap anak Tracy kali ini. Apa kelak dia akan balas dendam? Billy masih sedikit khawatir. Bukannya sudah dilepas? Samuel menyangkal. Aku dengar Tracy sudah membawa ketiga anak itu pulang. Ada salah satu anak yang terluka. Billy memelototinya tidak senang. Menurutku, Lorenzo tidak akan melepaskannya begitu saja. Anak itu hanya terluka ringan. Tidak ada yang perlu dilebih-lebihkan. Samuel tertawa dingin. Selain itu, memangnya kenapa jika dia meminta pertanggungjawaban? Tunggu hingga kita mencaplok aset keluarga Wayland. Apakah kita masih akan takut padanya? Tapi, sudahlah. Samuel memotong perkataan Billy dan berkata, anak muda, kita memang harus membayar lebih untuk menjadi orang kaya. Kamu dari seorang playboy, tiba-tiba menjadi orang terkaya di dunia. Pasti ada resiko yang harus kamu tanggung. Billy merasa perkataan Samuel benar. Apapun yang ada di dunia ini pasti tetap memiliki resiko. Terlebih lagi ia yang tiba-tiba mengubah statusnya, memiliki kekayaan yang tidak mungkin bisa ia raih seumur hidupnya. Tentu saja akan ada sedikit resiko yang harus ia tanggung. Itu adalah hal yang wajar. Namun, sekarang ada satu hal yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Samuel tiba-tiba mengingatkannya dengan serius, bercerai dengan Tracy.